Gak kebayang banget ya, sudah berapa ribu atau berapa juta jenis handphone yang telah diproduksi hingga hari ini. Akan tetapi nih, kalian pernah gak sih bertanya-tanya apa handphone pertama di dunia? Atau beberapa fitur lain kayak kamera, teknologi layar sentuh, hingga sistem operasi yang digunakan oleh ponsel di zaman sekarang itu diterapkan pertama kali itu di produk apa ya? Nah, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut akan Bewok jawab di video kali ini. Yang pertama sekaligus pembuka di video kali ini adalah ponsel dengan kamera pertama di dunia. Jauh sebelum berbagai brand smartphone berlomba-lomba dalam menciptakan teknologi kamera terbaik dengan menggunakan banyak lensa yang disematkan di belakang smartphone-nya mereka, ternyata kalian tahu gak sih kalau leluhur dari ponsel berkamera tersebut pertama kali hadir di dunia pada bulan Mei tahun 1999. Kalau kalian ada yang menyangka smartphone tersebut merupakan hasil produksi dari brand raksasa saat ini, yaitu Apple, Samsung, itu semua kalian salah, brother. Karena ponsel pertama yang memiliki fitur kamera di dalamnya adalah Kyocera Visual Phone VP210 dengan kamera beresolusi 0,11 megapiksel. Ini tuh kecil banget ya resolusinya. Namun meskipun ponsel ini bisa dibilang udah super jadul, tapi kemampuannya bukan cuma sekedar memotret foto aja loh. Karena ponsel hasil produksi brand asal Jepang ini juga mampu mengirim gambar hasil jepretannya tersebut menggunakan jaringan nirkabel. Dengan kemampuan tersebut, ponsel pertama yang memiliki fitur kamera ini ternyata dibanderol dengan harga yang cukup mahal guys, yaitu sekitar 4,8 jutaan. Mahal uga ya kalau gue lihat-lihat ini. Oh man, the Motorola StarTAC. Memiliki bodi plastik dengan layar seluas 1,75 inci, Motorola StarTAC resmi dirilis pada awal tahun 1990-an. Dan secara resmi ini menjadi bagian yang sangat bersejarah karena termasuk generasi awal ponsel lipat. Kalau kalian masih merasa tidak asing dengan namanya, kalian pasti akan maklum deh kalau penamaan ponsel ini ternyata terinspirasi dari film Star Trek loh. Salah satu engineer Motorola yaitu Martin Cooper ternyata terpikir untuk membuat ponsel yang lebih mudah dibawa kemana-mana setelah menonton film fiksi ilmiah tersebut. Karena ringkas dan mudah dibawa kemana-mana, Motorola dengan pede menjulukinya sebagai wearable cellular telephone. Tidak berselang lama setelah perilisannya, ponsel ini menjadi sangat populer banget dalam waktu singkat. StarTAC dipakai para selebriti hingga tampil di berbagai scene film layar lebar. Dengan teknologi terobosan baru serta kepopulernya itu, ternyata harga dari handphone lipat pertama ini amat sangat tidak murah, brother. Saat pertama kali dirilis pada tahun 1996, Motorola StarTAC dibanderol dengan harga 1.000 US dollar atau kira-kira nih setara 25 juta rupiah jika dibandingkan dengan saat ini. Ini sih berasa beli Samsung layar lipat nggak sih lu di zaman sekarang kayak gini? Mana nih para pecinta HP kecil yang compact dan pas di tangan? Kalau ada, kalian tuh pasti merupakan orang yang praktis dan gak mau ribet. Buktinya menggunakan ponsel aja kan kalian tuh pengennya mengoperasikannya pakai satu tangan kan? Ngaku deh lo semua. Namun apa jadinya kalau kalian ditawarkan sebuah ponsel Xunchi 138 yang merupakan HP terkecil pertama di dunia? Xunchi 138 buatan Cina ini yang mempunyai berat 55 gram ternyata masuk peringkat keempat. Selain berdimensi 67,3 x 32,9 x 19,2 mm dan layar seluas 1,33 inci, ponsel ini juga mempunyai touchscreen serta teknologi handwriting recognition. Walaupun tampilannya memang mirip ponsel mainan, Xunchi 138 ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur kekinian seperti pemutar MP3, editor video, pesan multimedia, memori 121 MB, perekam suara, dan lain-lain. Xunchi 138 hadir dalam dua pilihan, putih pink serta putih toska. Sebelum booming dengan ponsel BlackBerry yang sangat mendewakan desain ponsel QWERTY-nya mereka nih, dan iPhone yang mematahkan dominasi tersebut, ternyata ada salah satu brand elektronik ternama asal Amerika Serikat, yaitu International Business Machine atau yang kita kenal dengan IBM, sudah lebih dulu loh langsung melangkah maju ke pembuatan ponsel layar sentuh. Ponsel garapan mereka tersebut bernama lengkap IBM Simon Personal Communicator yang diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 1994. Dan ternyata brother, terjual sebanyak 50.000 unit dengan harga 900 US dollar. Bukan cuma punya teknologi touchscreen untuk pertama kalinya, IBM Simon juga menggabung fungsi telepon genggam dan PDA ataupun Personal Data Assistant dalam satu gawai. Walaupun nih masih menggunakan layar monokrom, ponsel ini sudah punya fitur-fitur yang lumayan canggih di zamannya, yaitu kalkulator, jam dunia, email, games, dan notepad. Kece kan bro? Emang sih Simon Communicator ini tampak sangat tidak berharga kalau kita aplikasikan di zaman sekarang.
Akan tetapi, ini jelas merupakan perangkat yang sangat mengesankan di awal tahun 90-an. Produk kelima yang mungkin masih banyak banget yang enggah, yaitu iPhone seri pertama yang diperkenalkan oleh almarhum Steve Jobs 13 tahun yang lalu nih, tepatnya tahun 2007. Awalnya perangkat iPhone hanya dibuat untuk pasaran pengguna di Amerika Serikat. Bahkan iPhone generasi pertama hanya terbatas untuk digunakan oleh pelanggan operator seluler dari AT&T dengan sistem kontrak. Pada awalnya nih, banyak banget fitur-fitur yang tidak digunakan oleh iPhone generasi pertama. Kita sebut aja tidak ada fitur edit text copy paste, tidak mendukung multitasking, tidak ada toko belanja aplikasi, dan beragam batasan lainnya. Namun, pelan-pelan tapi pasti, Apple menyempurnakan sistem operasi yang digunakan dan menghadirkan iPhone generasi berikutnya di tahun 2008. Sampai pada akhirnya sejarah pun mencatat bahwa iPhone sebagai gadget yang mengubah dunia industri smartphone. Desain layar sentuh yang lebar, papan ketik virtual, bentuk yang minimalis dari iPhone, dan beragam sensor yang digunakan akhirnya menjadi tren yang diikuti sejumlah merek hingga saat ini. Saat ini semua orang disuguhkan oleh banyak banget merek smartphone berbasis Android. Yang paling ternama jelas ada Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo, sampai Realme. Namun, kalian tahu gak sih Pricebook Mania? Kalau ternyata smartphone Android yang pertama kali muncul di pasar ternyata tuh bukan dari merek-merek tersebut. Smartphone Android pertama di dunia ternyata merupakan buatan brand HTC yang diberi nama HTC Dream. Ponsel ini pertama kali diperkenalkan pada September tahun 2008 dengan sebutan yang lebih populer sebagai T-Mobile G1. HTC Dream mengusung sistem operasi versi pertama buatan Google, yaitu Android 1.6 ataupun Donut. Bentukan smartphone-nya sih menggunakan pola layar yang bisa digeser dengan ukuran yang cukup kecil, hanya 3,2 inci, dengan teknologi layar sentuh kapasitif. HTC sendiri sebenarnya tuh dulu pernah masuk ke Indonesia di tahun 2000-an. Namun nih, sampai saat ini gaungnya tuh udah nggak kedengaran lagi brother, karena tergusur oleh brand besar kayak Samsung, Oppo, dan smartphone buatan China lainnya. HTC pun dikabarkan tak mampu memenuhi aturan TKDN di Indonesia, sehingga terpaksa nih harus keluar dari pasar tanah air. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih yang merupakan nenek moyang semua ponsel di dunia, seperti biasa nih Beok mau kasih tahu hal penting dulu. Kalau di video selanjutnya kita bakal membahas beberapa handphone special edition yang terkadang tuh harganya gila-gilaan brother. Kira-kira HP apa aja sih yang beruntung menjadi sebuah ponsel special edition? Makanya nih jangan sampai ketinggalan video selanjutnya brother. Produk terakhir di video ini yang merupakan nenek moyang semua ponsel di dunia adalah Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Agak ribet ya namanya ya. Atau yang lebih banyak dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Handphone ini diciptakan oleh Martin Cooper dan timnya yang merupakan teknisi yang bekerja di Motorola. Cooper yang saat itu merupakan seorang peneliti dan eksekutif di Motorola berhasil menciptakan generasi HP paling awal yang diberi nama Dynatec. Dynatec dibuat oleh Cooper beserta timnya hanya dalam kurun waktu 3 bulan aja. Sungguh singkat sih, mengingat dalam proses perangkaiannya, Cooper memang memerlukan ribuan bagian untuk merangkumkan sebuah ponsel tersebut. Ponsel genggaman pertama di dunia tersebut diketahui memiliki bobot seberat 2 kg loh bro. Dan berhasil dijual 10 tahun setelah penemuannya dengan harga $4.000 atau sekitar 36 juta rupiah. Kabarnya HP tersebut cuma bisa digunakan untuk melakukan panggilan selama 30 menit dan memerlukan waktu 10 jam untuk pengecasan ulang baterainya hingga penuh. Waduh, ini udah mahal, cuma bisa dipakai buat telepon setengah jam brother. Emang nih ya, zaman dulu tuh memang penuh pengorbanan banget kayaknya. Bagaimana nih brother-brother Euk dengan adanya konten ini? Sebenarnya sih Beok cuma pengen nih kalian semua jadi tahu asal-usul dari smartphone yang kita pakai di zaman sekarang ini. Yang jumlahnya tuh udah nggak kehitung banget ya saking banyaknya nih. Kalau misalkan kalian termasuk yang ngerasa ribet dengan banyaknya jenis smartphone sekarang, caranya itu gampang kok. Kalian tinggal meluncur aja ke kolom deskripsi buat masuk ke www.pricebook.co.id. Bewok pamit. Assalamualaikum.